感恩上人的讲经说法，师兄师姐请起立。请合掌，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体军师弟子承念上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人寻三问讯礼：一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。Sekarang saya Vivi Liang yang akan menjadi moderator hari ini. Sekarang kita mulai dengan doa ya. Host dipersilakan. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守信愿行，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年Semoga bisa menyucikan hati manusia, masyarakat damai, dan bebas dari bencana. Kita mulai dengan intisari. Ya, hari ini adalah bab ke-18, jasa kebajikan dari turut bersukacita, episode 1647, yaitu mengubah delusi menjadi kebijaksanaan, 3 rangkaian pengetahuan, dan 6 kekuatan gaib. Catatan tangan.
mengubah 3 jenis pemikiran terdelusi menjadi 3 rangkaian pengetahuan luar biasa. Ada 3 step ya, yaitu 1, pengetahuan akan kondisi kehidupan lampau dari diri sendiri dan orang lain adalah tentang masa lampau. Dan juga 2, pengetahuan akan kematian dan kelahiran kembali dari diri sendiri dan orang lain adalah tentang masa mendatang. Ketiga, pengetahuan akan lenyapnya segala noda batin adalah tentang masa sekarang. Dalam urutan ini mengatasi kebodohan dalam 3 periode waktu. Dengan pengetahuan akan kondisi kehidupan lampau, dapat mengatasi kebodohan dari masa sebelumnya. Dengan pengetahuan akan kematian dan kelahiran kembali, dapat mengatasi kebodohan dari masa selanjutnya. Dengan pengetahuan akan lenyapnya segala noda batin, dapat mengatasi kebodohan dari masa pertengahan. Next. Tiga jenis pemikiran terdelusi adalah masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang. Terdapat keserakahan, kebodohan, kebencian, kegelapan batin, dan delusi sebanyak butiran debu. Semua disebut dengan pemikiran yang terdelusi. Ketika kita menyangkut hal-hal yang terjadi pada masa lalu, sekarang, dan yang akan datang, kita tidak mengetahui sedikit pun. Kondisi kehidupan lampau diliputi oleh kegelapan batin, pemikiran terdelusi, namun sekarang kita telah merubah delusi tersebut menjadi pengetahuan. Sehingga dengan pengetahuan Buddha akan kehidupan lampau dari semua makhluk, yang kini bukan hanya sekedar dipahami dengan jelas, kita juga telah menganalisanya lebih lanjut. Inilah yang disebut pengetahuan. Namun kita juga menumbuhkan pengetahuan dalam kejelasan tersebut untuk memberi kesaksian akan segala hal yang terjadi pada masa lampau. Oleh karena itu, pengetahuan akan kondisi kehidupan lampau dari diri sendiri dan orang lain adalah tentang masa lampau, membuktikan apa sebenarnya yang telah kita lakukan di masa lalu, jalinan jodoh apa yang kita miliki dengannya. Jika kita memahami semuanya, maka proses dalam kehidupan ini akan menjadi lebih jelas. Jadi di sini dikatakan bahwa kita bisa mengetahui kondisi kehidupan lampau kita ini adalah diliputi dengan kegelapan batin, yaitu kita memiliki pemikiran yang terdelusi. Tetapi kita dapat merubah delusi ini menjadi pengetahuan, yaitu dengan pengetahuan Buddha akan kehidupan lampau dari semua makhluk. Dan juga kita harus bisa menumbuhkan pengetahuan untuk memberi kesaksian akan segala hal yang terjadi pada masa lampau. Next. Dengan pengetahuan akan kematian dan kelahiran kembali, kita dapat mengatasi kebodohan dari masa selanjutnya. Bagaimana kita mati di kehidupan lampau? Bagaimana kita bisa sampai ke kehidupan ini dan memahami hal ini dengan jelas? Jika kehidupan ini kita pahami dengan baik, kita akan merasa tenang. Sehingga dalam kehidupan ini, hati kita tidak akan menyesal. Hidup untuk memberikan manfaat kepada banyak orang. Secara alami, hati kita pun tidak akan diliputi kebingungan. Kehidupan ini adalah penyebab, dan yang kita hadapi saat ini adalah kondisi. Apakah kita sudah menjalin hubungan yang baik dengan orang lain? Jika ada sebab dan akibat yang baik, hati kita akan merasa bebas dan tidak terjebak lagi dari kebingungan. Jadi dalam hidup ini, marilah kita introspeksi dengan sungguh-sungguh.
apa yang belum kita lakukan, segera lakukan. Jika ada kesalahan, segera kita perbaiki. Secara alami, hati kita akan merasa damai dan kehidupan akan terasa ringan. Jika kita bisa menjalani hidup seperti ini, kita akan memahami masa depan dan akan tahu dengan jelas bagaimana kita akan melangkah di kehidupan mendatang. Jadi di sini dikatakan bahwa kita itu ada karena sebab pada masa lampau adalah demikian. Buah yang kita peroleh pada kehidupan sekarang ini adalah demikian. Dan kita harus ikhlas menerimanya. Dan juga jika kita bisa memahami kehidupan ini dengan jelas, kita akan merasa tenang tentang masalah-masalah di masa depan juga. Kita ada di sini karena adanya ing, yaitu penyebab, dan kita hadapi kondisi, yaitu yang, yaitu dengan menjalin hubungan baik dengan orang lain. Jika kita sampai berbuat salah tentang sesuatu, kita harus segera memperbaikinya. Jika kita bisa melakukan semua ini, kita akan bisa memahami kita akan pergi kemana di masa depan dan akan memperoleh tempat seperti apa. Dan juga next, pengetahuan akan lenyapnya segala noda batin ini berarti bagaimana kita di masa sekarang dapat memahami semua prinsip kebenaran dengan jelas. Setelah memahami prinsip kebenaran ini, sehingga kita tidak ada lagi noda batin, kita akan mampu memahami dengan jelas masa lalu, masa kini, dan tentunya masa depan. Kebodohan, delusi, kerisauan, semuanya ini menumpuk lapis demi lapis. Kita harus memahaminya dan segera melenyapkan tumpukan kerisauan tersebut. Ini yang disebut pelenyapan noda batin. Dengan kebijaksanaan seperti ini, secara alami semuanya akan terselesaikan, mengatasi kebodohan dari masa pertengahan. Dalam hidup ini, kita harus memutuskan karma dari kehidupan sebelumnya, sehingga dendam kebencian dari masa lalu tidak terbawa lagi ke kehidupan sekarang dan tidak menimbulkan ikatan baru yang akan terbawa di kehidupan berikutnya. Oleh karena itu, jika kita memiliki pengetahuan akan lenyapnya noda batin, secara alami kita akan menyelesaikannya dalam kehidupan ini, dan kita bisa membayar kembali hutang kita kepada orang lain, menghapus hutang orang lain kepada kita, dan menjalin jodoh baik dalam kehidupan ini, sehingga tidak ada lagi keterikatan yang berlanjut ke kehidupan mendatang. Ini disebut mengatasi kebodohan dari masa pertengahan. Jadi di sini dikatakan bahwa dengan kita memiliki pengetahuan akan kondisi kehidupan lampau, kita juga dapat mengatasi kebodohan dari masa sebelumnya. Jadi kita menerima dengan ikhlas penderitaan masa sekarang. Dan juga kita harus memiliki pikiran yang terbuka, harus bisa melepas. Jangan ada lagi konflik antar sesama. Dan kita harus rela membayar hutang ke orang lain. Kita harus bisa dapat menyesuaikan diri dengan baik di kehidupan ini. Jangan lagi ada kebodohan dan delusi. Tapi kita harus bisa menumbuhkan kebijaksanaan. Orang bijak bertemu dengan kebodohan, masalah akan cepat terselesaikan dengan damai. Ketika menghadapi masalah dan tidak bisa menyelesaikan, inilah disebut kerisauan. Dan jika masa depan terasa tidak pasti, ini keraguan. Hal-hal yang belum terjadi, Anda khawatir dan menyimpannya dan merasa tidak puas.
nama dan keuntungan itu tidak memiliki batasan angka. Dan manusia selalu ingin berbuat lebih untuk diri sendiri dan untuk keturunannya. Jadi kita harus segera melenyapkan kebodohan, kebingungan, dan kekhawatiran. Inilah yang disebut pelenyapan noda batin. Dan dengan kebijaksanaan bisa menyembuhkan segala kebodohan dan juga mengatasi kebodohan dari masa pertengahan. Next. Naskah Sutra. Setelah orang-orang mendengarkan Dharma ini, semua berhasil mencapai kearhatan. Mereka dilengkapi dengan 6 kemampuan gaib, 3 rangkaian pengetahuan, dan 8 pembebasan. Sampai orang terakhir, orang ke-50 yang mendengarkan satu syair dan turut bersukacita, berkah dari orang ini mengungguli orang-orang tadi. Tak bisa digambarkan dengan perumpamaan. Jadi di sini dijelaskan bahwa setelah orang-orang ini mendengarkan Dharma, mereka membina diri sesuai ajaran Buddha dan semuanya berhasil memperoleh 4 tingkat pencerahan. Dan juga dengan mata dewa, telinga dewa, kemampuan membaca pikiran, kemampuan mengetahui kehidupan lampau, dan kaki dewa, kemampuan untuk melenyapkan kekotoran batin. 6 kemampuan inilah yang disebut 6 kemampuan gaib. Jadi di sini dengan mendengarkan satu syair dari sutra, jasa kebajikan dari turut bersukacita olehnya adalah mengungguli mereka yang mengajari banyak orang untuk mencapai 4 tingkat pencerahan. Jadi benar-benar jika kita bisa mendengarkan dan memahami dan turut bersukacita, kita akan mendapatkan banyak pahala dan juga ini mengungguli guru Dharma yang mengajari banyak orang untuk mencapai 4 tingkat pencerahan. Karena belum tentu yang diajarkan itu mereka bisa mencapai tingkat ini. Tetapi dengan kita mendengarkan dan juga bisa memahami dan bisa menyebarluaskannya, sehingga kita bisa membuat orang lain menjadi juga tercerahkan. Next. Pengetahuan akan kehidupan lampau, yaitu mengetahui secara jelas akan segala peristiwa dalam kehidupan lampau pada diri sendiri dan orang lain. Pengetahuan dari mata dewa mengetahui secara jelas akan peristiwa mendatang pada diri sendiri dan orang lain. Pengetahuan akan lenyapnya noda batin dengan kebijaksanaan dapat memutuskan segala noda batin. Pada Arhat disebut 3 rangkaian pengetahuan, pada Buddha disebut 3 kemahatahuan. Next. Setelah orang-orang mendengarkan Dharma ini, semua berhasil mencapai kearhatan. Setelah orang-orang ini mendengarkan Dharma, mereka membuka diri sesuai ajarannya, dan semuanya berhasil memperoleh 4 tingkat pencerahan. Jadi mereka dilengkapi dengan 6 kemampuan gaib, 3 rangkaian pengetahuan, dan 8 pembebasan. Ini tadi sudah dijelaskan ya, mata dewa, telinga dewa, kemampuan membaca pikiran, kemampuan mengetahui kehidupan lampau, kaki dewa, kemampuan melenyapkan kekotoran batin. 6 kemampuan inilah disebut 6 kemampuan gaib. Sampai orang terakhir, orang ke-50 yang mendengarkan satu syair dan turut bersukacita, berkah dari orang ini mengungguli orang-orang dan tak bisa digambarkan dengan perumpamaan. Jadi mendengarkan satu syair dari sutra, jasa kebajikan dari turut bersukacita
sukacita olehnya adalah mengungguli mereka yang mengajari banyak orang untuk mencapai 4 tingkat pencerahan. Next. Orang yang naskah sutra, orang yang mendengarkannya secara berturut-turut demikian, berkahnya sudah tak terhingga. Apalagi orang di dalam persamuan Dharma, di mana pertama mendengarnya dan turut bersukacita. Dengan penjelasan ini bahwa diambil contoh orang terakhir jika dibandingkan dengan orang pertama yang bersukacita dan mengajarkannya pada orang lain, jasanya itu sulit untuk diungguli dan tak terhitung. Apalagi kalau tekun membina dan menegakkan sutra, juga mengajak orang lain untuk mendengarkan, menegakkan, dan turut bersukacita. Jadi di sini dikatakan orang pertama maupun orang terakhir ya, semuanya akan mendapatkan banyak jasa kebajikan dari turut bersukacita. Next. Hati kita pertama kali bersentuhan sudah meresap secara mendalam. Kemampuan untuk melatih diri sendiri dan mengajarkan orang lain untuk melatih diri. Rasa sukacita dan kebahagiaan yang masuk ke dalam hati ini, jasa kebajikannya sulit untuk dihitung. Mengambil contoh orang terakhir jika dibandingkan dengan orang pertama yang bersukacita dan mengajarkan pada orang lain, jasanya sudah sulit untuk diungguli dan tak terhitung. Apalagi kalau tekun membina menegakkannya, juga mengajak orang lain untuk mendengarkan, menegakkan dan turut bersukacita sebagai kumpulan orang-orang yang mendengarkannya secara berturut-turut. Membabarkan dharma juga demikian. Duka sebab duka, lenyapnya duka, jalan menuju lenyapnya duka. Sang Buddha dapat menjelaskan kepada kita satu penderitaan. Beliau harus membabarkan dharma selama 40 tahun untuk menyesuaikan kapasitas. Pelan-pelan menyesuaikan. Sekarang waktu sudah tidak cukup lagi. Mengubah satu arah tujuan, membabarkan dharma sejati. Dharma sejati tidak berpisah dari dharma kehidupan manusia. Kehidupan manusia adalah demikian begitu kompleks, dinamakan dharma bodhisattva. Segera masuk ke kerumunan masyarakat, juga melatih diri sendiri dan juga mengajak orang untuk melatih diri. Demikian mengatakan prinsip kebenaran ini adalah jasa pahala kebajikan. Jadi di sini dikatakan bahwa jika kita memiliki pengetahuan akan lenyapnya noda batin dan kita telah menjalin jodoh baik dalam kehidupan ini, sehingga kita tidak terlibat lagi di kehidupan mendatang, yaitu kita telah menyelesaikannya dalam kehidupan ini. Inilah yang perlu kita mengatasi kebodohan dari masa pertengahan. Dan juga dikatakan bahwa dengan kita memahami satu prinsip kebenaran, semua prinsip kebenaran ini dapat kita pahami dengan jelas. Dan juga dikatakan juga bahwa kita memiliki kebocoran dalam kehidupan ini. Inilah yang disebut kebodohan. Jika kita bisa mengakhiri semua kerisauan dan kebocoran ini, kita dapat memperoleh rangkaian pengetahuan yang luar biasa dan menjadi jernih. Sehingga kondisi kehidupan lampau kita, yaitu kita akan mengetahui masa lampau dan kelahiran dan kematian, dan juga kita bisa memiliki ketidaktahuan sehingga kita harus bisa dapat melenyapkan
tiga jenis pemikiran yang terdolusi ini, sehingga kita dapat memperoleh tiga rangkaian pengetahuan luar biasa. Dan juga kita harus bisa mengatasi kebodohan dalam tiga periode waktu, yaitu kita harus bisa melenyapkan kerisauan dan juga kebodohan. Dan kita harus rela, karena dengan kebijaksanaan juga bisa memutuskan semua kerisauan ini. Dan juga kita harus dalam hubungan interaksi kita dengan orang lain, sehingga kita bisa tahu penyebabnya kita lahir ke dunia ini, hubungan kita dengan pihak lain di kehidupan lampau, sehingga kita juga harus memiliki tiga pengetahuan ini, sehingga kita bisa merasa tenang dan juga damai ya dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari ini. Dan juga jika kita merasa tidak puas dan juga kita masih memiliki rasa kebodohan, kebingungan, dan kekhawatiran ini, kita harus segera melakukan pelenyapan noda batin. Dan yang paling penting, dengan kita melakukan praktek nyata dan dengan terjun ke tengah masyarakat, akan timbul kebijaksanaan kita. Sehingga dengan demikian akan menyembuhkan segala kebodohan. Dan juga kita bisa bebas dari segala noda batin dan kerisauan. Next. Ya, sekarang kita waktunya untuk sharing. Ya, apakah ada yang resen? Karena saya belum melihat ada yang resen. Bagaimana kalau kita panggilkan On Wei Sesiong? Selamat pagi, Ya, Kang pimpinan Sece, ya Kang En, ya Kang En kepada Master ya yang selalu membimbing kita setiap hari, ya Kang En ya kepada pimpinan Sece, kepada tim Sifasya dan tim-tim yang terkait ya, tim Intisari sehingga kita bisa mendapatkan Intisari hari ini, juga tim kosakata, kuis dan lain-lainnya ya Kang En ya, Sece. Jadi kita sama-sama belajar ya, Sesung Sice ya. Jadi kalau kita melihat, mendengar hari ini episode 1647 yang tadi Vivian Sice sudah sampaikan ya, sharingkan mengubah delusi menjadi kebijaksanaan, tiga rangkaian pengetahuan dan enam kekuatan gaib. Ya, kita menyadari hari ini kita sudah terlahir kembali ya di alam manusia ini. Ya, bahwa kehidupan yang sebelumnya pengetahuan kita masih belum cukup ya untuk mengetahuinya. Karena kalau kita bicara pengetahuan, berarti kita bicara ada pengetahuan yang dasar, ada pengetahuan yang menengah, ada pengetahuan yang lebih lanjut, yang lebih tinggi ya. Nah, oleh sebab itu, kalau kita mendengar tentang kebijaksanaan, maka kita bisa mencoba untuk mempelajari apa yang sering disampaikan tentang 4 kebenaran mulia dan 12 nidana dan juga jalan bodhisattva yang sedang kita tekuni bersama-sama ya, Sesung Sicie. Jadi memang ya kalau kita tahu 12 nidana ya kita lahir karena adanya ketidaktahuan di kehidupan sebelumnya menjadi kesadaran kelahiran kembali kita. Nah, sangat kanten ya, karena kita umumnya dilengkapi oleh rupa, nama, dan rupa yang sehat ya. Ada 6 landasan indera kita. Nah, pada saat 6 landasan indera kita ini berkontak dengan kondisi luar, nah itulah timbul maka perasaan-perasaan. Nah, oleh sebab itu, perasaan ini bisa menjadi perasaan benci, perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan, dan lain-lainnya.
Nah, oleh sebab itu, Master selalu mengingatkan kepada kita, yaitu bagaimana kita bisa mengendarai kondisi luar. Jadi, kondisi luar ini menjadi sarana, menjadi kondisi yang apapun kondisinya itu bisa kita manfaatkan dalam tanda kutip untuk menyadari kehidupan ini. Kalau kita bicara menyadari yang pertama adalah menyadari empat kebenaran mulia yang tadi ya. Hidup ini ada penderitaan dan sebab dari penderitaan. Ya kita mungkin dua tahap ini kita setiap hari kita bisa latih dan lenyapnya penderitaan atau jalan untuk melenyapkan penderitaan ya itu yang kita sedang tekuni tentunya ya. Jadi memang siapapun orang, mereka yang ekonominya mampu atau tidak mampu pasti akan mengalami penderitaan. Karena loba atau keserakahan itu adalah rasa tidak puas yang terjadi kepada setiap orang. Pada saat timbul rasa tidak puas, maka timbullah penderitaan. Oleh sebab itulah, bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari ini untuk terus belajar mengetahui hidup ada penderitaan dan sebab-sebab dari penderitaan yang muncul karena keinginan dan kemelekatan kita. Oleh sebab itu, apabila kita setiap hari mendengar si fasya yang menekan Dharma yang telah Master sampaikan, kita bisa berubah ya dari pengetahuan-pengetahuan yang dasar sehingga bisa menjadi pengetahuan-pengetahuan yang nanti bisa lanjut kepada tingkat-tingkat empat tingkat kesucian dan juga tentunya kalau kita sedang berjalan di jalan tekad dan ikrar kita adalah tekad dan ikrar berjalan di jalan bodhisattva. Nah, oleh sebab itu, sehingga pengetahuan yang tadinya masih dasar, hingga bisa menjadi tiga, tiga rangkaian pengetahuan dan enam kemampuan gaib itu. Nah, salah satu enam kemampuan gaib yang paling penting adalah kemampuan untuk mengatasi kekotoran batin atau menghapuskan kekotoran batin. Karena di luar ya dari enam kemampuan ini, inilah kemampuan yang paling tinggi ya bagi meskipun orang itu memiliki mata dewa ataupun telinga dewa ataupun abinya-abinya yang lain ya, namun kemampuan untuk mengikis kekotoran batin itu kemampuan yang paling diperlukan untuk mencapai kebijaksanaan. Nah, oleh sebab itulah di seseorang arahat ya tingkat kesuci, dalam empat tingkat kesucian dia tingkat kesucian arahat, maka ada 8 pembebasan. Pembebasan ini ya, tentunya mengatasi delusi-delusi yang kita yakini dalam kehidupan sehari-hari, padahal keyakinan itu bersifat semu, ya, yaitu delusi tentang tubuh, tentang indera kita, tentang kesadaran kita, tentang dunia-dunia luar, kondisi-kondisi luar, tentang benda, ya, tentang wujud, dan juga tentang pikiran. Nah, jadi sehingga 8 pembebasan itu kita di suatu saat dalam perjalanan kebijaksanaan kita, pengetahuan kita berkembang dari pengetahuan yang masih dasar menjadi pengetahuan yang lebih lanjut. Ya, jadi sangat kangen ya kepada semua Sulfice kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha di jalan Bodhisattva ini kita berusaha apapun kondisi luar yang terjadi, kita bisa sesuai dengan ikrar kita ya, menselaraskan dengan Dharma yang telah kita dengar, sehingga kita bisa menumbuhkan, membentuk rasa, menumbuhkan ya kedamaian dan kebahagiaan di dalam batin kita masing-masing. Ya, Kak En ya, Susung Sicie, Kak Kang En, En, Yang Sicie, Kak ya, En. Kang En asas sharingnya yang luar biasa dan sangat lengkap. Sekarang kita masih ada yang raise hand. Kalau tidak, kita panggilkan Hoklai Susiong. Hoklai Susiong ada? Sece itu ada yang resen tadi asli apa cendana Sece. Oh ya, Sece. Ya. silakan Ya. Cendana Susiong dulu, baru Hoklai Ya, Susiong.
感恩师兄，后来感恩师姐Vivian,感恩上人开示, ya telah memberikan kesempatan. Jadi mengenai bicara kemampuan ya, kemampuan gaib gitu. Nah di zaman Sambuda ada seorang murid awam wanita namanya Wisaka ya. Jadi Wisaka ini walaupun beliau telah berumur 120 tahun, tetapi wajahnya itu seperti 20 tahun lebih. Nah, itu adalah salah satu mukjizat. Kenapa beliau bisa begitu muda ya tampilannya, padahal umurnya udah 120. Bukan karena berdananya dalam jumlah banyak, misalnya 100 triliun. Bukan Sesiong Sece, tetapi kemampuan untuk melepas kemelekatan beliau itu sangat-sangat besar ya. Kemampuan beliau untuk melepas kemelekatan sangat besar sehingga terlihat awet muda ya. Nah, Sejong Sece di situ pada cerita zaman Sambuda kan waktu itu Wisaka ya perhiasannya sempat tertinggal di wihara. Nah, kemudian Bate Ananda menyimpan ya perhiasan Wisakanya. Nah, kemudian Bate Ananda untuk mau simpan tetapi kemudian mau mengembalikan perhiasan tersebut kepada Wisaka. Namun beliau menolak ya dan memutuskan untuk berdana kepada wihara. Demikianlah begitu luar biasa ya kemampuan untuk melepas gitu. Bahkan dengan perhiasan yang sangat mahal, yang sangat beliau sukai, beliau pun bisa melepaskannya. Ya seharusnya kita juga ya berusaha keras ya untuk melepaskan apapun yang paling kita sukai gitu pelan-pelan. Tapi tentunya dengan baby step ya, perjuangan setetes demi setetes ya, seperti kata perenungan master tadi pagi. Ya bagaikan tetesan air yang dapat menembus batu karang. Demikian pula kegigihan dan kesabaran akan dapat menembus segala kesulitan dan rintangan sebesar apapun. Kangen Sesiong Sece. Ya, Kang En atas sharingnya Cendana Sesiong. Sekarang waktu dipersilakan Hoklai Sesiong. Ya, kanan ya apa Vivian Siti, wah udah pakai dipanggil nih. Saya lagi dengerin siapa lagi yang mau sharing. Baik, kanan Sang dan Kaiser, kanan semua Sesung Sece. Jadi memang kita selalu terdelusi ya. Terdelusi akan ya tadi loba dosa moha terutama. Jadi Master juga ada bilang san ulos ya. Jadi jangan sampai ada kebocoran. Maksudnya kebocoran itu tentunya ya pelatihan-pelatihan yang terus menerus apa namanya tidak apa ya tidak dipraktekkan dengan baik tentunya ya. Jadi masih bocor, masih banyak apa namanya kesalahan-kesalahan yang kita lakukan karena tentunya kita belum cukup bijaksana ya, belum cukup bijaksana. Jadi kita masih terus melekat kepada apa begitu banyak apa namanya keduniawian ya. Jadi ada angin duniawi. Jadi angin duniawi ya, apa aja tuh ya, untung, rugi, ya, segala begitu ya. Saya nggak hafal tuh. Tapi ada untung, ada rugi, apalagi ya cinta, dendam, benci, yang begitu ya. Ada nanti bisa dicari lah ya. Saya nggak hafal itu 8 angin duniawi. Tetapi ya yang pasti bahwa kalau kita bisa mengikis apa tuh namanya keserakahan kita ya, jadi terus menerus berlatih agar lebih sederhana ya, tidak ngoyo. Memang apa di dalam kehidupan ini uang itu kan penting ya, tetapi berarti uang bukan segala-galanya. Jadi jangan sampai kita menomorsatukan uang di atas segala-galanya. Jadi itu juga namanya kebodohan, itu juga namanya delusi, kebocoran ya. Jadi kita harus mengubah delusi menjadi kebijaksanaan. Bijaksana apa? Bijaksana dalam apa? Me, 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 apa namanya?
membuat mencari ya, mata pencarian kita juga jangan sampai yang bisa merugikan orang lain. Mata pencariannya harus mata pencarian yang benar gitu ya. Jadi ya kita juga harus bisa memanfaatkan hasil dari pencarian itu, dana-dana yang keuntungan-keuntungan yang kita dapat dari perdagangan bisa digunakan untuk menjadi bermanfaat bagi orang lain dengan berdana tentunya ya. Ini juga adalah mengubah delusi menjadi kebijaksanaan. Jadi banyak orang sekarang itu kan demi uang itu segala sesuatu bisa jadi dihalalkan ya. Nah, kita tahu banyak di dalam kehidupan sekarang tuh banyak yang kemarin itu yang kena tangkap ya, kena tangkap uangnya ada sampai triliunan ya di gudang uangnya. Dan itu karena dia menerima sogokan ya 5 miliar ketangkap, akhirnya uang yang hampir 1 T juga kena bongkar. Jadi itulah akibat keserakahan, kebodohan ya. Keserakahan dan kebodohan itu berkolaborasi ya, sehingga membuat dia akhirnya kena tangkap. Nah jadi itulah dia tidak memiliki kebijaksanaan. Jadi kalau kita belajar di sini untuk menjadi lebih bijaksana di dalam kehidupan ini, bijaksana menggunakan waktu kita, bijaksana menggunakan uang kita, bijaksana menggunakan tubuh kita untuk hal-hal yang bermanfaat, dan bijaksana juga menjaga kesehatan tubuh kita, karena tubuh yang ada yang sekarang ini harus kita jaga supaya tubuh ini bisa digunakan lebih lama, ya, memperpanjang usia. Jadi kalau PL itu kan kita memperpanjang usia benda-benda itu ya, sama sebetulnya tubuh kita juga itu adalah seperti benda materi yang tidak kekal. Jadi tapi kita boleh jaga sampai kita menjadi bisa memakai tubuh ini untuk hal-hal yang bermanfaat lebih lama lagi. Ya, jadi dijaga ini juga kebijaksanaan menjaga kesehatan kita ya, tentunya menjaga kesehatan itu adalah pola makan, pola hidup. Ya, itu yang membuat kesehatan. Pola hidup apa sih? Ya, artinya pola hidup ada tubuh ini akan diberikan waktu untuk bergerak, berolahraga, tidur lebih jangan terlalu malam, sehingga tubuh itu betul-betul terjaga kesehatannya. Makan makanan yang bergizi, bernutrisi, bukan hanya sekedar enak ya. Minum minuman juga yang dijaga, jangan terlalu banyak yang manis-manis. Sekarang semua yang dijajakan kan semua minuman manis-manis ya, sampai anak-anak sekarang juga udah minumannya semua yang serba manis, sehingga ada anak-anak kecil yang sudah diabetes. Anak kecil sudah diabetes, bayangin ya. Anak kecil sudah harus cuci ginjal, cuci darah gitu, maksudnya cuci darah karena ginjalnya rusak. Itu kan hal yang sangat memprihatinkan. Nah ini kalau kita tidak memiliki kebijaksanaan untuk menjaga tubuh kita hanya mengembangkan keserakahan akan kenikmatan, nah itu namanya terdelusi juga. Ya, jadi saya nggak bisa ngomong soal 6 kekuatan gaib, wah itu udah, tapi yang lebih umum yang keseharian kita itu yaitu menjaga tubuh, pikiran, dan ucapan. Ini kan yang harus dijaga. Ya, tubuh, pikiran, dan ucapan kita. Jadi ucapan kita juga harus dijaga. Terus menerus sebetulnya ucapan kita itu harus adalah ucapan-ucapan yang memberikan dorongan, yang memberikan saran-saran yang baik, dan juga seperti memberikan kalau nasihat sih terlalu inilah ya, ya saran-saran lah, saran-saran yang baik, saran-saran yang bisa membuat orang merubah kebiasaan-kebiasaannya, pola hidupnya, karena kita banyak sekali menemukan orang-orang yang pola hidupnya tentunya kurang baik ya, terutama kalau kita ketemu dengan para empu ya, ataupun ketika kita survei kasus, ya itu banyak sekali pola hidup mereka yang kurang sehat, ya kurang sehat, karena mereka belum teredukasi baik. Ya, cara anak-anaknya memberi jajan anak-anaknya dengan jajanan-jajanan yang
apa namanya kurang sehat, ya, kurang baik untuk kesehatan. Nah, makanya itu sekarang dari pemerintah kan juga ada program makan sehat untuk anak-anak sekolah. Ya, karena di sudah ditemukan banyak ya anak-anak sekolah sekarang ya kurang sehat. Kalau anak-anak sehat, sekolahnya tentu menjadi lebih baik, lebih apa? Lebih pelajaran lebih mudah diserap. Seperti itu ya, harapannya seperti itu. Jadi kita CECI pun juga ada namanya memberi makan pagi yang sehat. Makan pagi yang sehat ya. Jadi kita lakukan ke beberapa sekolah di daerah Jakarta Utara. Ya. Jadi itu juga mendukung program-program pemerintah juga ya agar anak-anak sekarang menjadi lebih sehat. Nah, intinya bahwa kita semua juga harus juga aware, harus peduli kepada kesehatan kita ya, karena yang ditawarkan, yang dijajakan di media sosial dan lain-lain, semua makanan-makanan yang serba nikmat, yang menggiurkan, yang membuat kita menginginkan untuk mencobanya, untuk menikmatinya. Ya, jadi hanya nikmat di tenggorokan, tapi nanti tentunya banyak hal yang bisa mendatangkan penyakit, orang nggak peduli. Yang penting enak dan nikmat. Nah, ini juga salah satu delusi, ya delusi yang kita harus berubah. Kalau kita mampu merubah delusi itu, ya artinya mengubah delusi menjadi kebijaksanaan. Dengan bijaksana memilih makanan yang mau kita konsumsi, minuman juga yang mau kita konsumsi, dan pola hidup kita tentunya. Demikian dari saya ya. Jadi ini juga termasuk mengatasi delusi, mengatasi kebodohan, ataupun juga proses melenyapkan noda-noda batin ya, noda batin, karena keinginan keserakahan itu kan noda batin. Ya, jadi seperti itu. Semoga Kang Eng. Semoga kita semua bisa menjaga kesehatan kita dengan baik sehingga tubuh kita bisa digunakan lebih lama untuk berbuat hal-hal yang baik, yang bermanfaat bagi umat manusia lainnya, bagi para makhluk lainnya. Demikian, Kak Dan. Kang Eun Sesiong Hoklai atas sharingnya yang luar biasa. Dan sekarang masih ada yang resen. Kalau enggak kita panggilkan Madiono Sesiong. Madiono Sesiong masih ada? Ya, maaf saya lagi di jalan, ini belum bisa Oh makasih, iya. terima kasih. Oke, makasih. Bagaimana kalau kita masuk ke kuis dulu ya? Jadi hari ini kuis Sutra Teratai bab 18 episode 1647. Cara menjawab kuis seperti biasanya diketik di chatroom everyone. Format jawaban seperti contoh ini 1D atau 2A. Kita mulai nomor 1. Apa yang akan terjadi kepada seseorang setelah memahami dharma sejati dari nirvana? A. Meninggalkan semua bentuk materi. B. Menjauhkan diri dari dunia. C. Memunculkan perasaan muak terhadap dunia. D. Membuat persembahan kepada Sangha. E. Menyebarluaskan dharma. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Close. Jawaban yang benar adalah C. Memunculkan perasaan muak terhadap dunia. Nomor 2. Next. Apa yang perlu dilakukan seseorang ketika mendengar dharma dan merasa bersuka cita? A. Mempraktekkan ajaran tersebut dalam tindakan nyata. B. Menghafalkan semua syair dharma. C. Membagikan naskah dharma kepada orang lain. D. Mengikuti semua ritual keagamaan. E. Membuat persembahan material kepada Sangha. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Close. Jawaban yang benar adalah A. Mempraktekkan ajaran tersebut dalam tindakan nyata. Nomor 3, next.
Bagaimana cara mengatasi kebodohan dari masa mendatang menurut pembahasan? A. Dengan pengetahuan dari mata dewa. B. Dengan pengetahuan akan kondisi kehidupan lampau. C. Dengan pengetahuan akan lenyapnya segala noda batin. D. Dengan pengetahuan akan kematian dan kelahiran kembali. E. Dengan kebijaksanaan sejati. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Close. Jawaban yang benar adalah D. Dengan pengetahuan akan kematian dan kelahiran kembali. Nomor 4. Apa yang harus dilakukan setelah mendengar Dharma? A. Merenungkan dan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. B. Segera membangun sangharama. C. Menghafal setiap syair dalam Sutra Trate. D. Mengajarkan Dharma kepada semua orang. E. Menjauhi semua aktivitas duniawi. Jawab, hitung mundur. 3, 2, 1, close. Jawaban benar adalah A. Merenungkan dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, mengapa kehidupan di dunia ini digambarkan seperti bui dan gelembung? A. Karena penuh dengan kebahagiaan sementara. B. Karena dunia tidak memiliki fondasi yang kokoh. C. Karena kehidupan penuh dengan ilusi dan tipu daya. D. Karena kehidupan bersifat fana dan tidak kekal. E. Karena kehidupan terus berubah sesuai karma. Kita hitung mundur. 3, 2, 1, close. Jawaban yang benar adalah D. Karena kehidupan bersifat fana dan tidak kekal. Next. Nomor 6. Apa pesan utama dalam pembahasan ketidakkekalan hidup? A. Menyadari pentingnya harta duniawi. B. Menghindari hubungan sosial yang mendalam. C. Mengembangkan rasa syukur atas kehidupan. D. Menjaga kebajikan melalui meditasi mendalam. E. Tidak melekat pada dunia yang bersifat sementara. Itu mundur. 3, 2, 1, close. Jawaban yang benar adalah E. Tidak melekat pada dunia yang bersifat sementara. Demikian telah selesai dengan kuis ini. Sambil menunggu pengumuman pemenang, kita panggilkan Madiono Sesion sudah siap ataukah Linda Suci? Linda Suci. Linda Suci ada di tempat? Oh, nggak ada ya. Kalau begitu saya tambahkan sedikit ya. Bahwa kita harus bisa memiliki wawasan untuk mengakhiri semua kebocoran ini. Sekarang setelah kita mendengarkan ajaran Buddha, kita hendaknya bisa berpikir dan kita bisa merubah metode seperti ini yang terjadi, yaitu saat terjadi kecelakaan kereta tergelincir dan kecelakaan yang sangat serius. Semua orang bertindak tanpa memikirkannya apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena masih ada orang yang dipenuhi kerisauan dan kegelapan batin, dan mereka hendaknya bisa memahami dengan jelas di masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang tentang prinsip kebenaran. Dan juga dengan pengetahuan akan lenyapnya segala noda batin, ini kita menghadapi masalah para bodhisattva.
yaitu kita menjaga orang-orang yang terluka dan juga tim penyelamat dengan kita memberikan minuman dan makan malam. Dan saat itu transportasi kereta api terhenti. Tidak mudah untuk pergi ke tempat tersebut. Dan dalam sekejap ketidakkekalan hidup terjadi dalam dunia ini. Tiada orang yang tahu cara untuk memahami apa yang akan terjadi. Ini butuh rangkaian pengetahuan yang luar biasa. Dan juga kita harus bisa mencapai 3 pengetahuan dan 6 kemampuan gaib ini. Yaitu kita akan bisa memperoleh berkah yang besar jika kita bisa memahami dan mempraktekannya. Dan juga kita memerlukan proses dari mendengarkan naskah sutra dengan memahami sepenuhnya dengan tubuh dan pikiran yang fokus, ya, sehingga kita bisa memahami dari satu prinsip kebenaran menjadi semua prinsip kebenaran dapat kita pahami dengan jelas. Dan kita juga bisa mengatasi kebodohan ini dengan merubahnya menjadi pengetahuan, menjadi kebijaksanaan itu, sehingga kita bisa menyembuhkan segala kebodohan ini. Dan kita jangan lagi membawa kesalahan dan kebencian dari kehidupan sebelumnya, dan kita bisa terseret ke dalam kehidupan ini dan ke kehidupan yang akan datang. Kita di kehidupan ini hendaknya menghilangkan noda batin dari kehidupan sebelumnya, sehingga kita bisa juga memiliki 3 pengetahuan dan juga 6 kemampuan gaib ini, dan bisa menjalin jodoh baik dalam kehidupan ini, dan kita bisa membayar hutang kita kepada orang lain dan menghapus hutang orang lain kepada kita, dan selalu bisa menyelesaikan semua masalah sehingga kita bisa hidup dengan tenang dan damai. Dan juga dengan kita melatih diri, kita mengajarkan orang lain untuk juga bisa melatih diri, dan juga dengan mudah mengubah satu arah tujuannya, yaitu dengan membabarkan dharma sejati, sehingga kita bisa menapaki jalan bodhisattva ini dari kendaraan besar, dan juga kita akan memperoleh jasa kebajikan yang tak terhitung. Kang En, apakah ada yang mau sharing lagi? Sekarang kami ucapkan selamat kepada pemenang kuis, yaitu 1 Leorianto Sesiong dari Medan, 2 Netili dari Tebing Tinggi, Siti Secie dari Medan, Laili Secie dari Medan, Yeni Lukita Secie dari Medan, Silvi Jun Secie dari Pusat. Ada yang bisa sharing bagaimana kalau kita panggilkan Siti Secie? Kan ya Vivi yang Secie untuk waktunya ya, saya diberi kesempatan untuk sharing ya. Hari ini banyak belajar ya. Tadi Master ada mengatakannya ada 3 jenis pemikiran terdelusi menjadi 3 rangkaian pengetahuan luar biasa, yaitu pengetahuan akan kondisi kehidupan lampau dari diri sendiri dan orang lain. Ini adalah tentang masa lampau. Kemudian pengetahuan akan kematian dan kelahiran kembali dari diri sendiri dan orang lain, ini tentang masa mendatang.
Dan tentang masa sekarang ini adalah pengetahuan akan lenyapnya segala noda batin. Jadi hari ini juga saya belajar ya, jangan terlalu melekat ya, supaya kita jangan terus-menerus eh, masuk ke ini ya, eh, ke enam alam ya. Jadi kalau kita tidak terus melekat, jadi tiap hari ada kelahiran, terus kematian, kelahiran, kematian, dan juga kita harus menghilangkan noda batin kita ya. Intinya suatu hari saya juga mengharapkan kita semua ini bisa berjalan di jalan Bodhisattva dan suatu hari semua bisa menerima peramalan dan bisa mencapai kebudaan. Kan ya, Vivi dan Suci untuk waktunya. Siti Secie atas sharingnya yang luar biasa. Kemudian Laili Secie dari Medan bagaimana? Bisa sharing sedikit? Laili Secie. Bagaimana kalau dengan Yeni Lukita Secie? Apakah tadi ada tulis tidak sharing? Yeni, bagaimana bisa? Atau Sylvie Chung Secie? Kalau nggak ada, kita panggilkan Syapusa ya untuk membacakan kosakata bagaimana? Ya, silakan yang bacakan kosakata Syapusa. Kok nggak ada suara ya? Ya, Vivi yang Sice, kan ya Sice, masih tunggu sebentar ya Sice, karena Oh, ya. pembacaannya secara live ya. Ya, Sesyong Ya, boleh sharing dulu lah atau bagaimana? ya, kan ya, kan Vivi yang Sice ya. Kita selalu kan ya kepada Master ya, yang selalu membimbing kita setiap hari. Jadi kangen kepada Hoklai Sesyong, Siti Sicie ya, yang sudah sharing ya. Yang memang dalam kehidupan kita sehari-hari ya, delusi yang tadi sudah disampaikan begitu banyak ya oleh Hoklai Sesyong ya, kita sangat kangen. Dan tiga rangkaian pengetahuan ini memang tidak mudah, karena untuk mendapatkan pengetahuan melihat kehidupan sebelumnya dan juga apa kondisi dan sebab yang akan menjadi akibat di kehidupan selanjutnya itu juga tidak mudah. Sebab itu ya memang yang kita berusaha buatan ya, dan yang paling susah itu adalah pikiran. Ya memang pikiran ini kan bergerak sangat cepat sekali. Nah, oleh sebab itu dikatakan ada pemikiran ini kan ada dikatakan tanpa pemikiran, dengan pemikiran, bukan pemikiran, dan juga bukan ini tentang alam ya, alam-alam yang pencapaian akibat dari pencapaian meditasi, yaitu bukan pula tanpa pemikiran. Jadi pada saat kehidupan kita sehari-hari ya kita lebih banyak mungkin dengan pemikiran ya, yang begitu banyak pikiran-pikiran sehingga tadi Master menyampaikan adanya kekhawatiran dalam kehidupan sehari-hari. Kita selalu ada kekhawatiran, kerisauan yang memang umum ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi bagaimana untuk mengatasi kekhawatiran-kekhawatiran yang
telah terjadi ini, ya tadi Siti Suci sharingkan ya, apa sih sebab dari kekhawatiran itu? Ya kita tahu adanya berarti di mana ada kekhawatiran, di situ pasti ada kemelekatan yang ada. Jadi pada saat kita mengkhawatirkan sesuatu, kita ketahui kemelekatan apa yang terjadi di batin kita. Nah, dengan itu juga adalah kemudian kerisauan itu juga adalah pencerahan apabila kita mengetahui sebab dari kerisauan itu, yaitu apa kemelekatan yang terjadi dalam batin kita. Nah, apabila kita sudah mengetahui kemelekatannya, yang tadi seperti Siti sampaikan, ya kita berusaha mengurangi sedikit demi sedikit. Oleh sebab itulah setiap hari umumnya kita mengalami kekhawatiran dan kerisauan. Berarti setiap hari kita selalu dekat kepada kebodian apabila itu. Nah, oleh sebab itulah merenungkan, memahami, dan juga menemukan sebab dari kerisauan itu, itulah satu ikrar kita yang selalu kita ingat ya, ikrar yang kedua yaitu mengatasi kerisauan dengan prinsip kebenaran yang kita telah pelajari. Ya kan, ya, Sujung Sice, Ya, kita kalau bisa itu transition atas serinya, sekarang kita sudah siap ya untuk kosakata. ya, mohon maaf ya sebentar ya Sice, masih menunggu sebentar. Bagaimana, adakah rimba sesiong? Oh, rimba sesiong, Mbak. Pilihan suci ya. Saya mau izin ya. Saya mau sedikit bertanya sama Ong Sesyung nih. Ya, ya. Ong Sesyung mau tanya sedikit boleh ya? Kan, Ya, organisasi kan, Ong Sesyung itu kan lebih mendalami. Jadi kan tadi kan kita ada dengar ada mata dewa, telinga dewa, dan juga kemampuan untuk apa mengetahui masa lalu dan masa yang mendatang ya. Nah ini prosesnya ini sebetulnya eh, mata dewa itu kan kemampuan melihat apa ya? Mata dewa itu yang disebut mata dewa itu kemampuan ini abina kan namanya ke abina atau kesaktian ya. Nah, yang dimaksud dengan kesaktian mata dewa itu seperti apa sih? Kalau telinga dewa, saya pikir kalau telinga dewa itu kan mampu mendengarkan ya seperti awal kita suara yang di mana ada keluhan ya, terdengar sama beliau gitu ya. Nah, kalau mata dewa itu mungkinkah apa itu juga melihat penderitaan, mampu melihat penderitaan, mampu apalagi ya saya kepengen Susung Ong sharing lebih lebih ini tentang mata dewa, telinga dewa dan ke apa? Ke kemampuan untuk melihat masa lampau. Gimana nih Susung Ong? karena ya posisi uh, saya juga telah paham ya organisasi ya. Kita sama-sama punya kedua mata yang mata yang bisa melihat dari jarak yang jauh begitu ya. Kemampuan juga terus ada mata kebijaksanaan, terus juga ada mata Buddha. Ya, jadi saya sangat membacakan kata Buddha itu juga harus dengan penuh keyakinan ya. Nah, jadi memang abinya ini kekuatan-kekuatan batin yang dimiliki oleh orang-orang yang telah melatih dalam meditasi samatha bhavana khususnya ya. Samatha bhavana. Hanya ada satu yang
kekuatan batin yang kalau kita tahu ya di tentang meditasi samatha bhavana juga ada meditasi vipassana, yaitu meditasi kesadaran. Jadi yang dilanjut itu adalah kemampuan melenyapkan kekotoran batin. Nah, ini yang paling utama karena apapun kemampuan batin yang lain, misalnya membacakan pikiran, mengetahui kehidupan lampau ataupun bagi dewa, itu tidak akan tidak mendukunglah sepenuhnya kepada kebijaksanaan. Jadi memang tadi seperti Hoklesius sampaikan ya tentang delusi-delusi, mengatasi delusi-delusi ini, ya memang itu tidak mudah ya, karena kadang-kadang kita sendiri tidak tahu ya ini delusi atau bukan begitu ya. Nah, oleh sebabnya itulah dengan kita mendengarkan ceramah dari Master setiap hari, kita bisa mengetahui, oh hal seperti ini delusi, oh hal seperti ini bukan delusi, tapi tidak mudah untuk mengetahui yang bukan delusi, karena ini harus berdasarkan kebijaksanaan, karena kita kan selalu punya keyakinan yang bersifat semu ya. Hokla Sesiung. Jadi saya sangat kangen ya tadi Hokla Sesiung sudah sharing sebelumnya tentang delusi-delusi ini. Ya kangen ya Hokla Sesiung. Ya, Kang En. Ya, kanan-kanan Sesiung Ong ya, apa namanya, tentunya memang hal-hal seperti ini kadang-kadang kita merasa ini adalah hal yang mistik ya, yang gaib gitu ya, mata dewa. Tapi saya yakin itu ada apa namanya, ada Master, ada keterangan-keterangan tentang mata dewa ya, dan telinga dewa, dan apa tadi, kemampuan kemampuan melihat kehidupan lampau, kemampuan mengakhiri noda batin. Nah, kalau kemampuan mengakhiri noda batin kan kita tentunya tahu ya bahwa dengan terus menerus mengamati batin kita, kita bisa eh, lebih jelas melihat noda-noda batin kita ya. Kalau dengan juga banyak belajar tentang loba dosa moha ya, tentang Tansen Seman I. Jadi kita bisa tahu noda-noda batin dan kita bisa meningkatkan kemampuan untuk mengikis noda-noda batin. Ya, dan yang saya bingung itu tadi mata dewa dan telinga dewa. Bagaimana meningkatkan kemampuan mata dewa dan telinga dewa tadi? Jadi orang bilang melalui meditasi ya, melalui meditasi vipassana, pandangan terang berarti itu juga bisa dikategorikan seperti mata dewa ya kali ya, mata mata yang mampu melihat hal-hal yang apa, yang bisa membuat kita terjerumus atau hal-hal yang bisa membuat kita menjadi lebih bijaksana gitu ya, kemampuan melihat yang lebih jernih, barangkali begitu ya. Tapi apa namanya ya, semoga apa kita bisa terus lagi memperdalam ya ajaran-ajaran yang diberikan oleh Master. Kita terus-menerus mencari tahu, menganalisa ya, karena di dalam Sabta Bojangga ya, Cicet itu ada yang pertama adalah kemampuan analisa ajaran. Nah, untuk mampu menganalisa tentunya kita juga harus memperdalam terus dharma kita ya, Sisong ya. Jadi maka itu saya sangat juga Ya, sangat Hokla apa Sesiung. namanya, ini sekali ya kalau kita bisa tiap hari belajar ya, Sisong ya. Kanan ya. Ya, Kang En. Kangen Sesiung. Kepada Ya, Ong kangen. Sesiong dan Hokla Sesiong. Dan juga saya sedikit menambahkan bahwa dengan kita selalu mengunjungi mengadakan kunjungan kasih kepada para Kang Engfu, kita bisa juga merasakan kepedihan, kegetiran hidupnya, dan juga kesulitan hidupnya, sehingga ini akan menimbulkan perasaan belas kasih, dan juga dengan melihat dan mendengar ini akan membuat kebijaksanaan kita bertumbuh, sehingga kita bisa memberikan suatu solusi atau bantuan yang benar-benar tepat dan sesuai dengan uh, tujuannya. Demikian.
Ya, Yang Vivian Sicie. Jadi ya, kosakata siap ya, untuk sekarang dibacakan Sicie Kangen. ya, silakan. Belum itu ya bersuara. Silakan PP Siap Pusat. Mebel Siap Pusat, silakan. Bisa kedengaran suaranya sekarang? Ya, sudah dengar. Ya, Oke. terdengar.呀，感恩之供商人开始，感恩之故事博，静思妙莲华，熏法香与会。Kosakata Shinfa Siang, bab 18. Jasa kebajikan dari turut bersuka cita. Episode 1647. Mengubah delusi menjadi kebijaksanaan. 3 rangkaian pengetahuan dan 6 kemampuan gaib. 致命 pengetahuan luar biasa. 前记 masa sebelumnya, masa lampau. 后记 masa selanjutnya, masa mendatang. 思婆 kan-cang, hati dan usus tercabik-cabik, sangat berduka. 中记 masa pertengahan, waktu di antara masa lampau dan masa mendatang. 感恩师父师伯，早上好。 Kepada Mabel, Xiao Pusa, ya, Kang En. Jadi sebagai penutup, ya, dikatakan tadi bahwa kita melatih diri harus bersama dengan Nirvana Sang Buddha. Ini artinya kekhawatiran ini telah kita hilangkan juga. Ini disebut dengan Nirvana. Dan juga adalah pemadaman bersih. Yaitu semua sudah bersih di dalam batin kita dan murni. Jadi dalam melatih diri, kita harus fokus dan juga kita harus bisa mengajak orang lain juga untuk bersama-sama melatih diri dan berjalan di jalan bodhisattva ini. Kang En Sesiong Secie. Jadi kita tutup dengan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua tim Simfasiang, ya, baik di belakang layar dan semuanya yang translate, dan juga kepada Sultan Sesiong, ya, semoga semuanya akan berjalan dengan lancar ya Simfasiang ini sampai seterusnya, dan kita juga bersemangat ya, tekun bersemangat mendengarkan Dharma. Kang En, 大家请起立，请合掌，向佛菩萨及三人请上问信，问信，再问信，上问信。感恩师兄师姐，请坐。 Ya, kangen semuanya. Sampai jumpa lagi di Jangan lupa untuk besok malam ya. isi Kangen. absensi ya. Dan besok malam simfasianya jam 6.40 sampai jam 9. Kang En.
宗门之不移，此际应愿会晨曦，经此八岁无量义，不等弟子当谨记，敬请上人莫忧虑，传承法脉心相系，弘扬宗门之不移，此际因缘归真心，经此八岁无量义，不等弟子当谨记，敬请上人莫忧虑。不等弟子当谨记，敬请上